Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelumnya, warahmatullahi. sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa MBKM Agronomi Kriya akan menjelaskan tentang analisis agronomi dari fasilitas kampus yaitu tempat duduk di lingkungan FBSP UNY. Sebelumnya perkenalkan saya Febian Isar Mambayun dengan NIM 21205244024. Dan saya Jatayu Arya Bimantara dengan NIM 212052444051. Jadi yang pertama data antropometri. Untuk data antropometri pengguna, ini kami menggunakan data saya sendiri dengan yang pertama simbol dimensi D10, yaitu tinggi bahu dalam posisi duduk. Tinggi bahu saya dalam posisi duduk yaitu 68 cm. Selanjutnya D22, yaitu panjang lengan atas 50 cm. D11, tinggi siku dalam posisi duduk itu 18 cm. D17, lebar sisi bahu 50 cm. Lebar bahu bagian atas atau D18 itu ada 49 cm. Selanjutnya, lebar pinggul atau D19 itu di angka 47 cm. D14, panjang popliteal atau jarak horizontal dari bagian belakang pantat atau pinggul ke bagian belakang lutut bagian kanan itu sebesar 45 cm. Selanjutnya D16, tinggi popliteal jarak vertikal dari lantai ke sudut popliteal yang terletak di bawah paha, tepat di bagian belakang lutut kaki kanan, jaraknya yaitu 56 cm. Ya, slide berikutnya yaitu merupakan gambar produknya. Nah, ini kita mengambil produk yaitu kursi perkuliahan di gedung kuliah 1 WS Rendra. Teman-teman bisa melihatnya dengan seksama ya. Kalau kursi yang kita ambil itu kursi perkuliahan yang cukup lama karena menurut kami ini salah satu yang dapat kami analisis dan mungkin dapat menjadi saran buat kita ajukan ke kampus atau fakultas. Nah, kira-kira seperti ini bentuknya. Materialnya masih terbuat dari besi ya teman-teman. Lalu bagian tempat duduknya ini, alas duduknya ini terbuat dari kayu, lalu papan untuk menulisnya terbuat dari kayu, sandaran dari eh, punggungnya terbuat dari kerangka kursinya masih terbuat dari besi, lalu bagian alas tempat duduknya terbuat dari kayu, untuk alas tulisnya terbuat dari kayu juga dan eh, tempat sandaran bagian punggung bagian atas terbuat dari kayu. Baik, untuk saya sendiri sudah mencoba mempraktekkan badan saya ke kursi tersebut. Jadi di WS Renda ini, khususnya di lab budaya, itu ada beberapa jenis kursi. Kalau yang kursi kayu dengan apa ya istilahnya yang model lawas atau lama itu ada dua macam. Yang pertama ada yang eh, apa istilahnya ketika saya duduk itu saya muat dan ada juga yang ketika duduk saya tidak muat. Yaitu yang di sebelah kiri, gambar sebelah kiri itu saya tidak bisa duduk secara langsung, saya harus memiringkan badan saya terlebih dahulu ketika duduk. Dikarenakan pada bagian tadahan atau tatakan tulis itu eh, ada kayu yang melengkung ke arah dalam. Nah, hal tersebut menjadikan ketika saya akan duduk, pinggang saya atau bagian belakang saya itu mengenai kursi tersebut. Jadi saya harus memiringkan badan saya terlebih dahulu ketika akan duduk. Nah, untuk yang sebelah kanan, gambar sebelah kanan, itu untuk tatakan tulis itu lurus dengan pegangan tangan di bagian dalamnya. Jadi lebih memudahkan saya ketika duduk. Nah, jadi dalam kondisi ini dapat dilihat untuk orang-orang yang khususnya untuk orang-orang yang
berbadan besar seperti saya, mungkin akan kesulitan ketika pada saat kelas tersebut sudah tidak ada kursi yang muat untuk saya, atau misalnya hanya tersedia kursi yang ada lengkungan ke dalam di bagian tatakan meja itu, jadi membuat saya tidak nyaman ketika duduk, dari kita duduk maupun ketika saat kita akan keluar. Ya, selanjutnya merupakan data antropometri produk kursi. Yang pertama pada bagian kursi yaitu tinggi bahu dengan simbol A, tinggi bahu dari alas duduk pada lantai, simbol dimensinya D10, nilai ukurannya yaitu 47 cm. Lalu dengan simbol B, tinggi sisi bahu pada bagian atas dari sandaran tangan pada kursi, yaitu simbol dimensinya D22, nilai ukurannya yaitu 20 cm. Lalu dengan simbol C, tinggi bagian atas dari sandaran tangan hingga alas duduk pada kursi dengan simbol dimensi D11, nilai ukurannya yaitu 27 cm. Lalu simbol D yaitu lebar sisi bahu pada kursi, simbol dimensinya D17, ukuran allowance-nya 10 cm dan nilai ukurannya yaitu 55 cm. Ya, selanjutnya yaitu lebar bahu bagian atas pada kursi dengan simbol E, yaitu dengan simbol D18, ukuran allowance-nya 10 cm dan ukurannya 50 cm. Untuk simbol F, yaitu lebar alas duduk pada kursi dengan simbol D19, ukuran allowance-nya 10 cm dan ukurannya 54 cm. Lalu pada simbol G, yaitu panjang alas duduk pada kursi dengan simbol D14 dengan ukuran allowance-nya 2 cm dan ukurannya yaitu 59 cm. Lalu pada simbol H, yaitu tinggi alas duduk kursi dari lantai dengan simbol D16 dengan ukuran allowance-nya 4 cm dan ukurannya 42 cm. Lalu simbol I, yaitu tinggi kursi dari lantai, yaitu disimbolkan dengan D10 plus D16 dengan ukuran allowance-nya 4 cm dan ukurannya menjadi 89 cm. Baik, selanjutnya yaitu analisis secara ekonomis. Yang pertama yaitu analisis fungsi. Jadi fungsi kursi kuliah di gedung kuliah 1 WS Rendra digunakan oleh mahasiswa FBSB pada saat jam kuliahan secara langsung. Kursi ini dilengkapi dengan tatakan kayu sebagai alas untuk menulis dan menaruh buku. Jadi ketika kita kuliah, khususnya di gedung kuliah 1 WS Rendra, banyak sekali masih terdapat kursi-kursi ini yang termasuk kursi lama di beberapa ruang kuliah atau ruangan kelas. Jadi yang kursi-kursi baru itu biasanya ada di lantai 3. Jadi untuk lantai 2 dan lantai 1 masih terdapat banyak kursi-kursi yang berbahan kayu dan juga besi. Terus dari segi keamanan, kursi ini cukup aman untuk diduduki karena kursi ini berbahan dasar kayu yang kuat dengan kerangka kursi juga terbuat dari besi yang cukup kuat atau kokoh untuk menahan beban. Jadi sebenarnya untuk dari segi keamanan kursi ini sangat aman karena bahan atau material yang digunakan cukup kuat dan mumpuni untuk menopang berat badan yang berat. Baik, untuk analisis secara ekonomi selanjutnya yaitu mengenai fleksibilitas. Karena kursi tersebut terbuat dari material kayu dan besi yang cukup berat, kursi ini kurang fleksibel atau sulit ketika dipindahkan. Hal ini terbukti ketika digeser saja, bunyi kursi tersebut cukup nyaring dan ketika hal tersebut dilakukan pada saat pembelajaran atau pemindahan kursinya dilakukan pada saat pembelajaran itu bisa menimbulkan kebisingan yang mengganggu proses pembelajaran. Selanjutnya, dari segi estetika, tingkat estetika dari kursi ini bisa dikatakan cukup kuno dan ketinggalan zaman karena warna yang gelap dan material yang cukup berat
terkadang membuat kursi ini juga terlihat kusam dan kurang menarik untuk dipandang dan digunakan. Kursi ini biasanya terdapat di lantai 1 dan 2 WS Rendra, sedangkan pada lantai 3 WS Rendra itu banyak juga kursi-kursi yang baru atau kursi-kursi yang lebih menarik untuk pada saat proses pembelajaran. Nah, kursi ini juga terkadang sudah terdapat gambaran atau coretan dari anak-anak atau mahasiswa yang kurang bertanggung jawab, sehingga membuat kursi ini juga terlihat kotor. Oke, untuk yang selanjutnya itu kenyamanan. Karena terbuat dari kayu, apabila diduduki sebentar itu masih memberikan kesan nyaman. Akan tetapi ketika diduduki untuk waktu yang terlalu lama, seringkali membuat badan terasa pegal. Ukuran kursi yang berbeda terkadang juga membuat beberapa orang dengan tubuh yang besar seperti saya sendiri merasa kurang nyaman dan sempit ketika harus duduk di kursi tersebut. Alat tulis pada kursi yang memiliki lengkungan ke dalam akan sulit diduduki oleh orang yang berbadan gemuk, karena nantinya akan kurang nyaman ketika harus memiringkan badan terlebih dahulu untuk duduk di kursi tersebut. Sedangkan yang tidak melengkung dan hanya lurus akan lebih memudahkan kita yang berbadan besar untuk duduk di kursi tersebut. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Karena kursi perkuliahan digunakan dalam waktu yang cukup lama, eh, bahan alas duduk pada bagian sandaran seharusnya diberi seperti bantalan agar lebih nyaman untuk digunakan. Untuk bagian kerangka kursi yang terbuat dari besi yang berat dapat diganti dengan material yang lebih ringan tetapi kokoh supaya memudahkan ketika memindahkan kursi tersebut. Nah, pada saran yang dapat kami berikan yaitu alangkah lebih baiknya apabila bagian alas tempat duduk dan bagian sandaran tempat untuk menopang punggung bagian atas itu lebih baik diberi semacam bantalan seperti busa atau yang dilapisi dengan kulit yang seperti yang pada di sofa itu. Menurut kami itu lebih memberikan efek nyaman karena kita yang seperti yang kita tahu bahwa perkuliahan itu kan biasanya dilakukan seperti uh, selama beberapa jam ya. Itu paling cepat kan 2 jam, sekitar 2 jam. Itu paling lama bisa sampai 3 atau 4 jam. Jadi menurut kami alangkah lebih baik apabila kursi tersebut diberikan bantalan agar ketika lama digunakan itu menjadi terasa nyaman dan bagian eh, bagian paha bagian bawah itu menjadi tidak sakit ya teman-teman. Lalu untuk bagian kerangka kursi yang terbuat dari besi yang berat dapat diganti dengan material yang lebih ringan tetapi kokoh supaya memudahkan ketika memindahkan kursi tersebut. Nah, menurut kami ini perlu menjadi saran juga karena seperti yang kita tahu biasanya kan kami juga melakukan seperti diskusi di kelas atau misalnya ruangan tersebut akan digunakan untuk kegiatan lain. Ya, dan biasanya itu kami tuh memindahkan kursi tersebut. Misal kalau kelompokan itu kan jadi harus dibuat melingkar atau apa itu mungkin akan menjadi terasa lebih ringan apabila diangkat kursinya. Lalu misalnya untuk ruangan tersebut akan digunakan untuk kegiatan yang tidak menggunakan kursi. Nah, itu kursinya itu bisa dipindahkan ke ruangan lain dengan apa ya? Dengan lebih ringan gitu. Jadi eh, memudahkan atau meringankan orang-orang yang menggunakan kursi tersebut atau memindahkan kursi tersebut. Lalu mungkin untuk saran selanjutnya menurut kami yaitu dari segi eh, apa namanya warnanya ya kan itu kan besinya kan warnanya eh, kuning kuning muda atau krem. Jadi menurut kami itu terlalu dan banyak yang sudah kusam juga dan menurut kami itu terlalu terlalu kuno ya untuk pada
digunakan pada zaman sekarang karena memberikan kesan kurang semangat gitu kan. Misalnya kita mau belajar tapi kursi di kelasnya itu kayak kusam gitu kan, jadi nggak semangat. Nah, untuk saran yang ketiga atau yang terakhir yaitu mungkin apabila dimungkinkan untuk kursi dan mejanya itu dibuat terpisah. Jadi ini eh, memudahkan untuk penggunaan ya, seperti kita ketika menaruh barang di atas meja itu seperti tas atau seperti buku yang lebar itu menjadi lebih nyaman. Kan kebanyakan kan tatakan alat tulisnya itu kecil ya, mungkin hanya muat untuk tangan dan buku kecil saja. Jadi itu kadang tidak nyaman untuk digunakan, mungkin seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jadi, ke kesimpulan dari presentasi ini, terdapat tiga hal yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan oleh pihak fakultas terkait kursi yang ada di GK 1 atau Gedung Perkuliahan 1 WS Rendra. Yang pertama, kami menyarankan untuk diberikan bantalan pada bagian dudukan dan juga pada bagian senderan kursi. Yang kedua, mungkin dibuat lebih meskipun dibuat dengan bahan yang lebih ringan, tetapi juga harus menimbangkan bahwa bahan tersebut bisa tetap kokoh digunakan. Dan yang ketiga, mungkin kursi dan meja bisa dibuat terpisah, seperti halnya meja dan kursi di WS Renta yang ada di lantai 3. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.